Ya, kata dia. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Firdaus dengan NIM 22110125 dari Informatika 5 Istiqom ya Rahmat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Iwan Mutakin, Askom Enkom. Baik, langsung saja untuk di sini saya izinkan saya untuk menjelaskan hasil proyek chatbot yang telah saya buat. Di sini saya membuat chatbot mengenai BEM untuk eh, memudahkan dari si peserta jika ada yang ingin menaikkan event-event yang ada di BEM gitu. Terutama di BEM Setirang Rahmat. Seperti itu. Nah, kenapa saya ingin membuat chatbot BEM ini? Yang pertama ya eh, banyak informasi terkait tentang acara, cuman ya karena minim informasi dan tidak ada yang pengolahan admin dari BEM juga, maka dibuatkannya namanya chatbot ini gitu. Dan untuk teknologi yang saya gunakan di sini, saya menggunakan Docker, Waha, N8N, dan MySQL, dan PHP API, serta Google Gemini AI. Jadi yang saya jelaskan itu satu persatu terkait tentang toolsnya atau stack yang digunakan. Nah, yang pertama itu kan ada Docker kan. Nah, Docker ini sebagai fondasi utama untuk menjalankan layanan secara terisolasi. Dan ada juga Waha. Nah, Waha ini salah satu tools juga untuk eh, gateway yang mengubah protokol WhatsApp menjadi SFPI supaya nanti bisa diolah oleh sistem. Dan ada N8N juga. Nah, di sini disebutnya sebagai otak sistem ya, yang pengolahan logika percakapan memanggil API dan mengintegrasi AI. Nah, selanjutnya ada di sini menggunakan MySQL dan PHP API. Ini untuk mengambil data dari event kampus gitu. Dan ada juga Google Gemini AI. Di sini eh, yang bertugas untuk memproses bahasa alami gitu kan supaya supaya si chatbotnya itu bisa interaktif dengan si pengguna gitu. Dan di sini untuk arsitektur sistemnya, yang pertama di sini kita menggunakan trigger juga webhook. Nanti si Waha ini menangkap pesan masuk dan mengirim payload JSON ke N8N. Nah, di sini juga sebelum dia mengirim ke HTTP request ada yang namanya filter logic not if. Nah, sistem ini saya mengecek si parameter from me. Jika dia tuh pesan dari bos sendiri, maka proses dihentikan. Nah, ini untuk mencegah infinity loop. Gitu. Yang ketiga, di sini ada data fetching. Fetching. Not dari not HTTP request. Nah, N8N itu kayak melakukan request get ke API middleware dari PHP untuk mengambil data event terbaru dari database MySQL secara real time. Nah, setelah itu di sini ada AI agent. Nah, data JSON ini nanti dari database akan disuapkan ke Google Gemini sistem dengan prompt khusus untuk menyusun jawaban yang ramah dan akurat. Nah, setelah itu nanti baru jawaban dikirim kembali ke user via API WAHA. Nah, ada pembuatan sistem atau prompt ini pun ada tantangan dan solusi yang saya lakukan. Yang pertama tentang infinity loop. Kadang chatbot yang saya buat di awal tuh saya ngechat misalkan say hi. Nah, chatbotnya membalas juga dengan jawaban dia. Nah, jawaban dia itu malah menjawab lagi dari jawaban si bot. Jadi si botnya tuh malah menjawab dari chatbot sendiri. Nah, itu untuk masalahnya. Nah, solusinya di sini saya menambahkan yang namanya notif di awal workflow gitu. Nah, yang kedua itu koneksi database ke hosting atau ke cPanel itu di blok. Nah, makanya di sini saya membuat API aja supaya nanti tinggal panggil menggunakan HTTP request dibandingkan langsung mengambil dari MySQL-nya. Jadi saya di hostingnya membuat salah satu script kecil kayak API.event PHP gitu biasanya untuk membuat query ke database lokal dan mencetaknya menjadi JSON. Nah, di N8N itu nanti mengganti not.mysql dengan not HTTP request yang mengakses link API tersebut. Nah, nantinya hasilnya data event berhasil ditarik 100% aman tanpa protokol HTTPS.
Jadi gak ada yang namanya terhalang oleh firewall. Dan yang ketiga juga ada eh, halusinasi AI. Nah ini masalah yang emang kadang ngaco di database eventnya itu ada, tapi nggak dijawab apa ya, nggak dijawab dengan real oleh si AI-nya. Gitu. Nah di sini untuk solusinya saya menggunakan teknik content injection dan script prompting. Jadi saya menyisipkan data JSON hasil HTTP request langsung ke dalam prompt usernya dan memberi instruksi sistem itu hanya jawab berdasarkan data JSON yang diberikan. Jangan eh, mengarang yang ada menjadi tidak ada. Oke, mungkin langsung saja kita ke demo sistem. Yang pertama mungkin kita langsung mulai dari segi sci-fi dulu aja ya, sapaan. Gitu. Kita coba sci-fi. Coba pakai HP ya, kita sci-fi. Nah, nanti si botnya akan menjawab di sini, halo Kak, gitu kan. Intinya ingin membuat interaktif gitu. Nah, selanjutnya kita coba tanya event apa aja yang ada di kampus. Ini chat kedua, yaitu menanyakan event apa aja yang ada di kampus. Nah, di sini dia menunjukkan hanya listnya saja. Nanti untuk detailnya dia bisa menjawab juga nanti. Karena di sini karena di sini untuk settingnya itu hanya listnya aja, listnya saja. Karena misalkan langsung detail akan kepanjangan. Jadi chatbotnya hanya menampilkan listnya saja. Di sini sudah menampilkan list event yang ada di stiker gitu, di bank ini gitu. Nah, di situ jika ingin nanya detailnya bisa juga kita tanya detailnya misalkan yang kajian Islam. Kita tanya apa detail event kajian Islam. Nah, di sini udah menjawab tuh. Dia bakal mengasih detailnya, mulai judul, waktu, lokasi, agar serta deskripsinya kayak gitu. Dan kita coba untuk menanyakan event yang gratis. Gitu. Di sini. Oke. Nah, di sini dia mengasih list event yang gratis saja. Tuh. Nah, kita coba yang berbayar nih. Ya, kita coba nanya yang ada harganya. Nah, di sini dia akan mengasih list yang event yang ada harganya. Mulai dari yang 50.000, 75 gitu. Nah, seperti itu untuk botnya. Dan kita coba cek dari si harus apakah chatbot ini bakal halusinasi jika kita menanyakan event yang tidak ada. Nah, jika menanya event tentang manajemen, dia bakal menjawab harusnya tidak ada. Nah, nah, di sini dia menjawab sesuai dengan data yang ada di database. Karena manajemen ini tidak ada di event manajemen ini tidak ada di database, maka dia menjawab juga tidak ada, kayak gitu. Tidak mengarang. Gitu. Dan dia mengasih rekomendasi lain juga gitu. Entah itu bisa workshop, terus ini dan bootcamp UI UX kayak gitu. Dan penutup, kita penutup dan dia akan menjawab juga dengan sopan juga. Jadi ada sapaan di awal, dia bisa menjawab dengan sopan dan saat penutup pun bisa gitu.
Oke, itu mungkin terkait tentang demo project untuk chatbot kali ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.